Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu hal yang di antara kewajiban kaum muslimin adalah untuk membaca sirah nabawiyah atau sirah dari Rasulullah SAW, perjalanan hidup dari Rasulullah SAW. Karena seperti kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Maka dengan mempelajari sirah Rasulullah, sejatinya kita sedang mempelajari Al-Qur'an dengan cara yang langsung pada realita masyarakat. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kemudian Al-Quran mengajari kita dalam bermuamalah dengan keluarga misalnya, atau dengan sahabat-sahabat kita, atau bahkan dengan musuh politik, atau bagaimana Rasulullah SAW kemudian mengatur urusan negaranya, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sebuah permasalahan, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi sebuah krisis dan seterusnya. Maka mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah salah satu cara terbaik untuk kita bisa mendalami Al-Quran. Dan di antara kisah atau sirah nabawiyah yang sangat penting untuk kita kemudian perdalam adalah kisah dari perang Uhud. Di mana perang Uhud ini adalah salah satu perang yang menandakan perpindahan sebuah era. Bagaimana perang ini menjadi salah satu perang-perang penting yang di dalam perang itu terdapat banyak sekali perubahan-perubahan setelahnya. Sebagaimana perang Badar adalah kemenangan pertama terbesar kaum muslimin, maka perang Uhud adalah kekalahan terbesar pertama kaum muslimin. Meskipun nanti para ulama menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak sejatinya kalah di perang Uhud ini, namun jumlah syahidnya memang lebih banyak. Tapi ala kulli hal, jumlah syahidnya lebih banyak dan kaum muslimin dipukul mundur dan memiliki banyak luka. Bahkan di perang ini Rasulullah SAW terluka. Bahkan sempat dikabarkan Rasulullah SAW wafat. Bahkan kita tahu juga ada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW yang mulia, yang dijuluki Asadullah, yang melindungi dakwah Rasulullah SAW sejak di Makkah, di fatrah-fatrah yang susah, di masa-masa yang sulit, pun wafat di perang ini di tangan Wahsy. Lalu kemudian ada juga wafatnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat Nabi yang sangat mulia, jadi delegasi Rasulullah SAW ke Madinah, wafat di perang Uhud. Namun kemudian salah satu pelajaran yang paling penting adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata di antara hikmah kekalahan perang Uhud adalah bagaimana jika seandainya kaum muslimin itu dibuat menang terus-menerus setelah perang Badar itu, maka kata Ibnu Hajar, maka kita tidak akan bisa membedakan lagi siapa yang benar-benar menolong Rasulullah, siapa yang benar-benar hanya menggunakan nama Rasulullah SAW, atau orang-orang munafik. Dan inilah apa yang terjadi. Kita tahu bahwa di perang ini salah satu kisah yang paling monumentalnya adalah perginya 300 pasukan Rasulullah SAW dari pasukan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay bin Salul, dan beliau adalah memimpin kaum munafik. Jadi bayangkan saja, semua orang sudah siap perang, sudah ada strategi perang. 1.000 orang pasukan kaum muslimin melawan 3.000 pasukan Quraisy. Di saat seperti ini, bayangkan saja, ada orang yang memprovokasi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan beliau adalah Sayyidul Munafiqin, memimpin orang munafik. Dia memprovokasi 300 orang untuk pergi dari barisan Rasulullah SAW. Sehingga saat itu kondisinya 700 melawan 3.000. Bayangkan saja, kondisinya sulit itu. Dan selain itu, kita nanti tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul makin terlihat kemunafikannya. Beliau memuji-muji Rasulullah SAW di atas mimbar, tapi kemudian di belakang mimbar dia menjelek-jelekan Rasulullah SAW dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kemudian inilah cara Allah untuk berikan pelajaran kepada kaum muslimin bahwa bagi seorang muslim, bagi kita sebagai umat, adanya permasalahan-permasalahan dalam tubuh kita, dalam umat ini. Kita sekarang bisa lihat bagaimana kaum muslimin di Palestina misalnya sedang dipersekusi dengan luar biasa oleh pasukan Zionis Israel. Lalu kita kemudian mengetahui saudara kita di Uighur, lalu kita mengetahui saudara kita di Kashmir, lalu kita mengetahui saudara-saudara kita di seluruh belahan dunia. Banyak sekali mereka yang dipersekusi, bahkan di Indonesia. Nah, inilah cara-cara Allah. Maka saat kita melihat permasalahan ini, seandainya seorang muslim itu melihat bagaimana kita melihat perang Uhud, kata Ibnu Hajar tadi, kalau memang kita kaum muslim menang terus, kita tidak akan mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi dengan inilah kita akan mengetahui siapakah orang yang betul-betul berjuang untuk agama Allah, siapa yang hanya menggunakan agama Allah sebagai pelindung saja, sebagai cover saja bagi namanya. Nah, sehingga poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini. Bagaimana ujian-ujian yang ditimpa kepada kita, kepada kaum muslimin ataupun kepada kita adalah cara Allah untuk memurnikan kaum muslimin. Maka jangan sampai dalam ujian-ujian ini kita termasuk orang-orang yang justru malah terlihat asli kita, yaitu orang yang munafik. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari konteks yang lebih kecil, saat kita melihat kehidupan kita misalnya, mudah sekali kita memiliki banyak teman kan. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang gampang, kalau kondisi kita banyak duit, kita terkenal, kita followersnya banyak di Instagram, kita mudah sekali minta pertemanan dengan orang. Orang-orang akan senang berteman dengan kita. Orang-orang akan senang untuk dekat dengan kita.
Orang-orang akan senang membantu kita. Di saat kondisi kita sedang mudah-mudahnya, kondisinya sedang aman semua, kita kuliah di kuliah yang bagus dan terus kita tampan dan terus itu sangat mudah. Tapi coba perhatikanlah apa yang terjadi saat kita ditimpa sebuah musibah. Misalnya dalam sebuah organisasi saja, misalnya sederhana. Misalnya dalam sebuah organisasi ada kondisi yang sangat sulit, yang sangat menyempitkan hati gitu, kita sangat sulit gitu. Nah, coba lihat kondisi sekitar kalian. Bagaimana di kondisi ini biasanya akan terlihat siapa yang betul-betul ingin bantu, siapa yang memang selama ini cuma ini doang, cuma ikut-ikutan saja. Ya. Sehingga di dalam kondisi sulit itu, ya, orang-orang yang murni membantu kita, dia akan terus berada di sisi kita, dia akan terus membantu kita untuk mengambil beban itu bersamanya. Tapi orang-orang yang tidak murni membantu kita, dia justru akan meninggalkan kita, bahkan mengejek-ejek kita. Begitu juga dengan urusan-urusan bisnis, begitu juga dengan urusan pekerjaan dan seterusnya. Makanya inilah poin pertama. Ujian adalah cara Allah untuk memurnikan kaum muslimin, atau ujian adalah cara Allah untuk memurnikan orang-orang di sekitar kita. Nah, poin yang nomor 2 adalah saya pikir ini adalah salah satu kisah yang cukup jarang disebut-sebut ya, atau sering dilewati dalam cerita dari perang Uhud, adalah perang Hamraul Asad yang terjadi 1 hari setelah perang Uhud. Jadi setelah perang Uhud itu kalah ya, kaum muslimin mundur pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Lalu kemudian pada hari itu juga muncul perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kaum muslimin kembali melakukan penyerangan terhadap orang-orang Quraisy. Kata Syekh Syafi'i Rahman Barafi dalam Ar-Rahiqul Maktum, beliau mengatakan bahwa sebab utama dari perintah Allah ini adalah, atau bahkan dan sebab utama kenapa Rasulullah SAW kemudian menyerukan kembali ada perang ini adalah untuk betul-betul mengusir kaum muslimin dari kaum Quraisy dari teritori kaum muslimin atau dari teritori Madinah. Jadi inilah sebab utamanya. Nah, lalu kemudian perang ini terjadi di Hamraul Asad, meskipun nantinya tidak terjadi konfrontasi. Tapi yang menarik dari perang ini adalah saat kaum muslimin pergilah ke Hamraul Asad, dan itu kondisinya sedang betul-betul sulit. Mereka sedang kesulitan, sedang terhimpit dengan berbagai masalah. Orang-orang sudah terluka-luka. Bahkan ada di antara kisah-kisah Hamraul Asad adalah orang-orang yang kakak beradik ya. Adiknya atau kakaknya terluka parah, lalu dia kemudian mengatakan, wahai kakak atau wahai adik, saya ingin pergi, maka gotonglah saya. Dan mereka pergi ke Hamraul Asad dengan kondisi seperti itu. Selain itu kita tahu tadi Hamzah sudah wafat, sudah syahid. Ada Mus'ab sudah syahid, lalu kemudian banyak sekali sahabat-sahabat ulama yang syahid. Kondisi sedang sangat sulit sekali. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang betul-betul teguh hati saat mereka ditimpa semua jenis kesulitan ini. Dan di tengah-tengah kesulitan itu kemudian datanglah Abdul Qais. Abdul Qais membawa kabar dari orang-orang Quraisy, dari Abu Sufyan bin Harb, dari Abu Sufyan. Kemudian Abu Sufyan itu mengabarkan kepada Abdul Qais, Abdul Qais, kabarkanlah kepada pasukan Rasulullah SAW bahwa kita telah berkumpul untuk mengalahkan mereka. Diabadikan dalam Al-Quran, An-nasu qad jama'u lakum. Jadi saat itu Abdul Qais kemudian datang menuju pasukan Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, wahai pasukan Rasulullah, ya, An-nasu qad jama'u lakum. Orang-orang telah berkumpul kepada kalian untuk menghancurkan kalian. Bayangkan saja, kondisinya sedang sangat sulit ya. Orang-orang sedang betul-betul sedih ya. Kehilangan banyak orang, terluka-luka. Mereka kalah secara jumlah ya. Dikatakan lagi oleh orang, An-nasu qad jama'u lakum. Orang-orang berkumpul untuk mengalahkan kalian. Tapi apa respon orang-orang beriman saat ditimpa musibah yang semakin sempit? Orang-orang beriman kemudian dikatakan dalam surat Ali Imran itu, fazadahum iman. Tapi di antara setelah kesulitan itu bahkan yang terjadi pada mereka adalah bertambahnya keimanan mereka. Fazadahum iman. Keimanan mereka bertambah, subhanallah. Ya. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan tidak cukup hanya iman mereka nambah, tapi mereka kemudian berkata, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kita. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung bagi kita. Inilah mental kaum muslimin yang seharusnya kita bentuk. Selain tadi, bagaimana cobaan itu seharusnya bisa memurnikan kita dari orang-orang munafik, tapi cobaan itu juga seharusnya malah menambahkan keimanan dalam diri kita, ketawakalan kita kepada Allah. Sebagaimana malam itu semakin pekat, maka kita akan semakin dekat dengan fajar kemenangan. Maka begitulah orang-orang beriman. Di saat malam-malamnya semakin pekat, mereka justru semakin khusyuk untuk bersujud kepada Allah. Mereka justru semakin khusyuk membaca Al-Quran. Mereka justru semakin khusyuk sampai menitikkan air mata dalam rukuk-rukuk mereka, dalam sujud-sujud mereka. Karena mereka tahu, setelah pekatnya malam akan muncul fajar kemenangan. Maka fazadahum imana. Iman mereka bertambah. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan mereka kemudian berkata, cukuplah Allah bagi kita. Ni'mal wakil. Dan dialah
sebaik-baik pelindung. Maka itulah perang Uhud mengajarkan kita. Mudah-mudahan dengan kita bisa menggali hikmah-hikmah perang Uhud ini bisa menambahkan keyakinan kita bahwa semua jenis kesulitan yang kita hadapi hari ini adalah cara Allah untuk memudahkan kita dari orang-orang munafik. Maka kita cukup sabar. Kita cukup bersabar di dalam kondisi ini. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Bahwa Allah akan menguji kita sampai Allah mengetahui siapa yang mujahid, yang bersungguh-sungguh dari diri kita, was-sabirin, dan orang yang sabar. Maka bersabar dalam kondisi ini, dalam kondisi sulit ini. Dan juga selain itu, bagaimana cobaan ini kemudian seharusnya malah menambahkan keimanan kita. Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu saja, mudah-mudahan ini yang menjadi semangat kita dalam kehidupan kita, yaitu sirah nabawiyah, dan juga hikmah-hikmah yang tersembunyi di balik sirah ini. Aku yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.